Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran biologi SMA kelas 11. Di sini kita akan berdiskusi tentang materi struktur dan fungsi jaringan hewan. Secara khusus akan membahas tentang jaringan ikat. Jaringan ikat pada hewan berkembang dari jaringan mesenkim di awal perkembangan embrio. Jaringan mesenkim itu apa? Jaringan mesenkim terbentuk dari mesoderm, yaitu jaringan embrional yang terletak di lapisan tengah. Gambar berikut adalah menunjukkan letak jaringan mesenkim pada embrio manusia beserta preparat mikroskopiknya. Di situ dapat dilihat sel-sel mesenkim beserta substansi antar selnya. Jaringan ikat terletak tersebar di seluruh bagian tubuh hewan, contohnya pada manusia. Ada beberapa contoh jaringan ikat longgar, jaringan lemak, jaringan darah, jaringan ikat padat, jaringan tulang rawan, dan jaringan tulang keras. Apa sih fungsi jaringan ikat pada tubuh hewan? Ada 6 fungsi jaringan ikat pada tubuh hewan. Yang pertama adalah pengikat dan penyambung antar jaringan. Misalnya jaringan ikat tendon yang menghubungkan jaringan tulang dengan jaringan otot. Fungsi yang kedua untuk pertahanan tubuh. Misalnya jaringan ikat darah yang mengandung antibodi dan sel-sel darah putih. Fungsi ketiga adalah penyokong dan pembentuk struktur tubuh. Contohnya adalah jaringan ikat tulang. Fungsi selanjutnya adalah untuk penyimpanan energi, misalnya pada jaringan lemak atau jaringan adiposa. Selanjutnya, jaringan ikat juga berfungsi sebagai pelindung suatu organ, misalnya jaringan ikat yang berbentuk selaput yang membungkus organ-organ tubuh. Yang terakhir, jaringan ikat juga ada yang berfungsi untuk transportasi atau pengangkutan, misalnya jaringan ikat darah dan limfa. Jaringan ikat secara umum tersusun atas 2 komponen, yaitu komponennya sel-sel penyusun jaringan ikat, di mana biasanya sel-sel jaringan ikat tersusun longgar, dan di sela-sela sel tersebut terdapat bahan intersel atau matriks. Nah, ciri ini juga sekaligus membedakan jaringan ikat dari jaringan epitel, di mana kalau jaringan epitel tersusun rapat, sehingga hampir tidak mengandung bahan intersel. Ya, ini adalah contoh gambaran preparat tentang jaringan ikat. Di situ bisa dilihat ada sel-sel jaringan ikat, kemudian di sela-selanya terdapat matriks atau substansi intersel. Ya, sekarang kita membahas tentang matriks pada jaringan ikat. Secara umum, matriks pada jaringan ikat dibedakan menjadi 2, yaitu matriks yang amorf atau tidak berbentuk dan matriks yang berbentuk serat atau fibrosa. Sekarang kita membahas tentang substansi intersel atau matriks yang tidak berbentuk atau matriks amorf. Itu bisa berupa media cair homogen. Itu bisa berupa sol dan gel, ini untuk memudahkan difusi. Kemudian bisa juga berupa gel kaku, ini fungsinya untuk menyokong jaringan. Sedangkan substansi intersel amorf yang kedua adalah substansi yang bukan cair, melainkan memiliki komponen utama glikosaminoglikans atau asam mukopolisakarida dan glikoprotein. Ini dikelompokkan menjadi 2, ada yang bersulfat, misalnya asam hyaluronat, itu memberi sifat lentur ya anak-anak. Kemudian ada yang bersulfat, misalnya kondroitin sulfat, itu memberi sifat kaku pada jaringan ikat. Ini adalah contoh preparat yang menunjukkan adanya matriks amorf pada jaringan darah. Matriks tidak berbentuk cair pada jaringan darah. Kemudian yang sebelah kanan adalah contoh preparat yang menunjukkan matriks amorf padat pada jaringan tulang rawan. Nah, sekarang yang kedua adalah matriks yang berupa fibrosa atau serat. Serat penyusun matriks jaringan ikat terdiri atas 3 macam serat. Bisa berupa serat kolagen, bisa berupa serat retikular,
bisa juga berupa serat elastik. Serat kolagen tersusun dari protein kolagen, warnanya putih bening. Bentuknya lurus atau sedikit bergelombang dan diameternya antara 1 sampai 12 mikrometer. Sifatnya liat, ulet, relatif tidak elastis. Substansi matriks berbentuk serat kolagen ini bisa ditemukan pada tendon, ligamen, tulang, dan kulit. Serat yang kedua adalah serat jenis retikuler. Sama, tersusun dari protein kolagen, warnanya juga sama putih kuning sama dengan serat kolagen, tetapi bentuknya berbeda, anak-anak. Serat retikuler berbentuk jala dan diameter kurang dari 1 mikrometer. Kelenturannya rendah, biasanya berfungsi sebagai penyokong yang mengitari pembuluh darah kecil, serat otot, serat syaraf, sel lemak di dalam sekat-sekat halus paru-paru di bawah membran epitel, di dalam jaringan limfoid dan myeloid. Jenis serat yang ketiga adalah serat elastik, tersusun dari protein albuminoid, warnanya kekuningan dan bentuknya pita pipih atau pipa silindris. Diameternya kurang dari 1 sampai 4 mikrometer dan ini sangat lentur. Serat elastik biasanya terletak di tengah dan dikelilingi oleh mikrofibril. Serat elastis banyak ditemukan di sekitar pembuluh darah, antar ruas tulang belakang, dan selaput tulang rawan pada laring. Lanjut ya. Berikut ini adalah gambar preparat dari serabut serat kolagen dan serabut serat elastin atau elastik. Nah, kalau tadi adalah matriks penyusun jaringan ikat, maka sekarang kita lanjutkan diskusi tentang komponen kedua penyusun jaringan ikat, yaitu sel-sel penyusun jaringan ikat. Ada beberapa macam jenis sel yang menyusun jaringan ikat. Ada sel fibroblast, ada sel makrofag atau histiosit, ada sel plasma, ada sel lemak atau adiposa, ada sel leukosit atau sel darah putih, ada sel tiang atau mast cell, dan yang terakhir ada sel mesenchyme. Nah, selanjutnya anak-anak, jaringan ikat berdasarkan jenis sel dan matriks penyusunnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah jaringan ikat sejati, yang kedua adalah jaringan ikat cair, dan yang ketiga adalah jaringan ikat penyokong. Oke, kita diskusikan satu persatu dimulai dari jaringan ikat sejati. Jaringan ikat sejati dibedakan lagi menjadi 2, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Contoh jaringan ikat longgar adalah jaringan mukosa, jaringan areolar, jaringan adiposa atau lemak, dan jaringan retikuler. Ini karena memiliki jaringan retikuler karena memiliki matriks berupa serat retikuler. Kemudian yang jaringan ikat padat nanti dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Ini adalah contoh jaringan ikat sejati. Gambar yang paling kiri adalah gambar preparat jaringan mukosa. Sebelah kanan adalah gambar jaringan ikat adiposa. Dan yang gambar bawah adalah gambar jaringan ikat padat yang teratur. Kelompok jaringan ikat yang kedua adalah jaringan ikat cair. Ini terdiri atas 2 macam jaringan anak-anak, yaitu jaringan darah dan jaringan limfa atau getah bening. Oke, ini adalah contoh gambar preparat jaringan darah di mana matriksnya berupa matriks amorf yang berbentuk cair. Ya, kelompok jaringan ikat yang ketiga adalah jaringan ikat penyokong atau penunjang. Ini contohnya adalah jaringan-jaringan tulang. Jaringan tulang secara umum dibedakan menjadi 2, ada jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Berdasarkan jenis matriksnya, nanti jaringan tulang rawan ada 3 macam. Ada tulang rawan hialin,
ada tulang rawan elastik, dan yang ketiga tulang rawan fibrosa. Demikian juga jaringan tulang keras. Jaringan tulang keras juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu tulang spongiosa dan tulang kompak. Ya, ini adalah gambar preparat tulang keras dan tulang rawan. Pada tulang keras, strukturnya tersusun atas sistem-sistem Harvest. Tentang topik ini nanti akan kita bahas lebih detail pada pokok bahasan sistem gerak. Oke anak-anak, demikian tadi diskusi kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Semoga bermanfaat bagi pembelajaran kalian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.